semuanya. Halo. Ini dari mana aja ini? Dari Jogja kah atau dari luar Jogja? Luar Jogja dari mana? Bantul. Wow. Ini ngajak Bantul berantem mah di nih, belum Jogja apa-apa bukan nih sih? orang nih. Ya Bantul kan masih sini. Dari mana lagi? Dari mana lagi? Kalimantan. Wih, Luar Kalimantan. biasa, luar biasa. Hello everyone, welcome back to Sipaan Film and today we're back with Cast Sekawan 52, tepuk tangan. Sekawan 52. sekawan limo. Sekawan limo kali Karena dua, iya. Oke, boleh. Di sini ada Mas Bayu direkturnya dan pemainnya juga. Ada Mas Firza, ada Jihan Almira, Nadia Arina dan Indra Pramujito. Tepuk tangan dulu buat cast-cast luar biasa ini. Ini Coba salam yang kompak pramuka. gimana nih? Gimana? Jadi gimana Mas, kasih sekawan limo? Sekawan 5. Oh gitu tuh. Salam sastra. Salam sastra. Oke, hari ini kita akan ngomongin Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi. Gunung Kelawi. Nah, sebelum itu kita flashback dulu ke Sekawan Limo pertama. Penontonnya berapa, Mas? Alhamdulillah Sekawan 5 yang pertama 2,5 juta penonton. Ini nampaknya ini semuanya juga Luar biasa. penontonnya juga nih. Gimana syuting yang pertama? Seru gak? Syuting yang pertama seru dan sangatlah Menantang Mas Bayu. menantang, kayak misalnya itu naik ke atas gunung itu kan juga sangatlah sulit, hujan, gensetnya nggak bisa nyala. Nah, itu sulit banget tapi fun dan alhamdulillahnya bisa menjadi tontonan yang kalian semuanya juga sukai. Sampai-sampai ada yang kedua ini. Oke, ceritanya ini masih berlanjut dari Sekawan Limo pertama atau gimana? Ya, banyak juga yang bertanya apakah Sekawan Limo 2 ini pemerannya ganti-ganti gitu kan? Tidak. Ini sama, jadi ini masih tetap ya. Mungkin pertanyaan juga, ini juga nggak spoiler kan, Juna kan ya hantu lah ya. Hantu. Karena sudah nonton yang pertama kan. Junanya kan sudah mati, terus gimana Mas? Ya masih ikut sama Masih kita. mati itu. Jadi terus ikut, gitu, kayak udah peliharaan gitu kayak. Tapi udah nggak gigit. Iya. Udah di trainingnya pakai apa, Mas? Ada sekolah anjing di Jakarta. Oke. Kalau misalkan belum nonton Sekawan Limo pertama, nonton Sekawan Limo kedua, masih nyambung Bisa, atau? jangan khawatir. Jadi memang kami desain pola bahwa jika kalian tidak menonton Sekawan 5 yang pertama mungkin ya, toh juga sudah ada di OTT Netflix juga Betul. ada, silakan nonton dulu. Pun misalnya belum nonton, masih bisa menikmati. Karena di awal film itu karena ada flashbacknya sedikit-sedikit lah. Untuk kita bisa, oh ini karakter ini seperti ini, oh ini karakter ini gini. Oke. Jadi tidak lepasan, orang-orang jadi kayak nggak tahu gitu, nggak bisa. Ngomongin tentang karakter, aku mau kalian kenalin masing-masing karakter kalian dan perbedaannya dari Sekawan Limo pertama. Oke, Mungkin dari Mas Indra? dari Indra, Mas Itol. Karakter di sini saya memerankan Andrew. Kalau di Sekawan Limo yang pertama itu karakternya dia itu tidak bertanggung jawab. Kalau di Sekawan Limo yang kedua ini dia jauh lebih bertanggung jawab. Belajar banyak dari permasalahan yang di Iya. Sekawan 51 kan soalnya. Oke, di Sekawan Limo pertama tuh kayak linglung banget. Gondrong. Enggak, Iya, karakter. Ngomong karakter bukan gaya rambut. Bukan gaya rambut. Kayak rambut. Karakter. Karakternya linglung. Iya, kamu linglung, kamu Linglung, naik gunung. benar. Linglung. Ingat Linglung nggak? di gunung Linglung. itu. Kamu naik gunung waktu Puncet-puncet itu. itu. Linglung. Iya. Lah masih Ini linglung. saya stay on karakter loh. Masih linglung. Udah kedua Mas. Udah kedua. Tapi Ya sekarang- linglung. Sekarang udah tahu nih tujuan hidupnya. Sekarang udah tahu tujuan hidupnya. Oke. Kita next ke Mbak Nadia Arina. Halo semuanya. Halo. Ini bentar lagi tutup masih rame ya ternyata. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Aku berperan sebagai Leni. Kalau udah nonton yang pertama, Leni perbedaannya yang di pertama rambut gue keriting. Di sini Leni udah smoothing. Jadi rambut gue lurus di sini. Tuh. Terus udah lulus kuliah. Terus Itu ada bagian dari karakter arc-nya, dia smoothing rambut atau gimana tuh? Iya, kayaknya biar cepet dapat kerjaan kayaknya lebih bagus lurus gitu. Menurut Leni gitu. Iya, Centil iya. aja. Terus ya ada konflik-konflik percintaan lah biasa. Oke. Sama siapa?
sama Benny. Bukan. Bagas. Salah. Oh, Bagas. Bagas. Iya, Mau iya. Jakarta lo nggak sih? Terlalu sepuh, Mas. Kalau Jihan gimana? Hai semuanya, aku Jihan Almira dan mungkin berbeda sama yang lain. Kalau aku di sini pendatang baru ya, Pendatang murid baru. Keluarga baru kita. Keluarga baru. Welcome Jihan Ini Almira. masuk di ospek dulu nggak tapi? Sudah pada waktu itu. Kita yang di ospek sama Jihan. Oke, Kita kebayang. mau dunia ospek. nyata, iya. Kita mau ospek tapi masa ototnya lebih gede dia. Jadi agak segan ya. Nggak mau usah ospek lah ya. segan Oke. Nah di sini aku berperan sebagai Aruna. Garis besarnya Aruna itu akamsi lah ya. Akamsi dari Gunung Klawi ini. Gunung Gadis Klawi. desa gitu? Garis desa. Jadi Oke. kalau misalnya butuh apa-apa, guide-nya ya ada Aruna ini. Jadi Aruna dan kliniknya. Dan Bukan Aruna dan lidahnya, tapi Aruna dan kliniknya. Aruna dan kliniknya. Oh, Boleh, siapa boleh, tuh? boleh. Boleh. siapa tuh kliniknya? Ada Ada dong. nanti. Nanti. Nanti tunggu saya. Oke. Ntar Ini kita banyak tonton pertanyaannya bareng. bahaya nih, Oke. jadi harus hati-hati. Saya kan mancing-mancing terus. Oke, gitu kan. benar. Oke, next gimana karakternya Mas? Kalau saya berperan sebagai Diki sama di Sekawan 51 ya anak muda yang urakan aja gitu. Tapi yang kedua alhamdulillah berubah saya jadi Badro. Lebih Oh, banyak wardrobe. terusin Badro. Oke. Ya, karena wardrobe-nya Diki sekali mau doang norak. Sumpah norak. Bukan itu Main bagian ber dari kamu. karakter ya? Iya sih, dari karakter ya. Cuma mohon maaf nih Pak Parwes mengasisinya. Ini Pak Marwes tuh. Pak ya, Wah, ini Pak Parwes. Halo Pak Parwes. legging pink, celana hijau. Ini apa lagi gitu. Jadi dari jauh kayak anunya pecel lele. Coba ini ada wardrobe-nya. Ada Kawan wardrobe-nya Limo. langsung loh Mbak Jen. Boleh langsung dikomplain aja. Enggak, beliau kan juga ACC dari beliau. Sama aja gitu. Diki di sini sama anak muda yang uraan gitu, tapi di Sekawan 52 dia lebih mengenal arti kebersamaan dan cinta. Wih. Cinlok, karena Nadia cinlok sama aku, ini cinlok sama aku, semua cinlok sama aku. Bentar, bukannya udah punya istri ya? Jangan dibahas. Oh jadi Mas, oke maaf. Iya memang di kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Iya, kamu kan punya istri. Tadi di kereta teleponan sama siapa ayo? Kan SPG, SPG rokok, mau beli rokok. Dan di sini si karakter Diki yang benar-benar nggak dewasa, anak kecil banget. Iya. Di sini udah agak dewasa karena mengenal perempuan gitu. Dia bertanggung jawab atas kekacauannya di Sekawan 51. Oke. Udah kapok berarti? Tetep brengsek. Tetap brengsek, oke. Tetep brengsek. Tetep Oke. gitu. Kalau dari Mas Bayu gimana nih main karakter kita? Oke, jadi saya pun pula di sini berperan sebagai Bagas ya teman-teman ya. Mungkin tadi dari semua yang dibilang itu kami sangatlah belajar banyak dari yang sudah terjadi di Sekawan 51. Jadi masing-masing dari kami itu menjadi diri kami yang baru lah ya. Tapi yang di Bagas ini masih gaslighting lah, apa namanya, masih egonya tinggi lah ketika dia sudah ada di jenjang di mana sudah ada pacar yaitu Leni, sudah goalnya di Sekawan 51 itu sudah sangatlah mantep ya, sudah bisa mendapatkan Leni, tapi ketika sudah seperti itu ke jenjang yang lebih serius lagi ternyata dia goyah gitu loh. Nah itu nanti saksikan di Apakah filmnya. Leni disia-siakan? Jawabannya di film. Ya. Soalnya kan waktu itu udah pacaran. Kalau nggak salah di Sekawan Limo ini udah punya anak 5 juga ya? Weh, kebanyakan Mbak. Oh kebanyakan. 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 Tapi memang anak panti. Anak Ya, panti. anaknya Betul, banyak betul, sih betul, memang, betul. karena kami ada di panti. Kalau bedanya sama Sekawan Limo 1, Sekawan Limo 2 tuh apa? Poster. Ya. Kalau sekali mau Posternya satu agak keren. biru ya, Iya. Pak Parwes ya, agak Bisa. biru. Benny, Kalau yang ini Benny hijau. agak-agak kuning-kuning dikit gitu ya. Oh ini teman-teman posternya yang belum lihat ya Sekawan Limo. Weh, boleh tepuk tangan dong, keren Tepuk banget tangan. tuh posternya. Keren banget ini kayaknya itu belakang tuh kelenteng atau apa ya? Bener. Ya. Maksudnya apa nih ada kelenteng-kelenteng gini nih? Siap. Jadi Sekawan Limo 2 Gunung Klawih ini teman-teman sebenarnya adalah Klawih itu plesetan ya. Ini sekarang saya bisa bilang karena memang sudah diizinkan, saya sudah nyuwun sewu ke Gunung Kawi. Gunung Kawi itu ada di Jawa Timur ya kan, di mana di Gunung Kawi itu memang sangatlah apa ya, banyak orang yang sudah rahasia umum ya. Itu orang-orang Chinese yang ke sana gitu. Jadi di atas ada kelenteng.
Ya itu. Oke. Ada kelenteng, ada apa. Jadi Kamu ini ya, nanti kamu. akan ke Gunung Klawi itu kayak gitu. Ini beda. Ini yang ditumbalkan tapi hidup. Nah ini nanti juga cerita ini sebenarnya akan berporosnya ke karakternya si Andrew. Tapi masing-masing dari kami juga punya cerita kami juga sehingga tidak semata-mata Andrew saja gitu. Kami punya problematika kita masing-masing. Seperti halnya di Sekawan Limo 1. 5 orang itu punya problematikanya masing-masing. Iya, kalau di Sekawan Limo 1 kan kalau nggak salah slogannya Ojo noleh nang buri. Ojo noleh nang buri. Kalau Nah, yang di sekarang- sini ojo golek dalan pintas. Karena sesuatu yang instan itu teman-teman selalu saja akan berujung petaka. Benar. Nggak ada loh sesuatu yang instan itu nggak ada. Kalian sekarang mungkin melihat ketika scroll-scroll TikTok lah Instagram bangun pagi sudah minder. Ya ampun enak yo hidupnya orang iki uripe wong iki kok enak banget. Lah kowe nonton pas orang ini sudah punya Ferrari. Pas wongnya udan-udanan dodol-dodolane apa sok kowe nonton gitu loh kan ya. Maksudnya Iya. hal-hal seperti Iya. Alia nggak ngerti ya, Alia nggak paham ya. Alia nggak paham. Sorry. Jadi kayak ya pada dasarnya jangan melihat kesenangannya orang doang. Bahwa dia mencapai ke situ kan ya nggak cepet gitu loh. Wes sakarmu wes. Aku. Artinya bukan itu Mbak, Sakar bukan gitu nanggepinnya Mbak. Gak nyambung banget. Sesuatu yang instan itu memang cepat, tapi pasti akan berjumpa dengan resiko. Risikonya besar. Temen saya itu dari SMP selalu tiap hari makan mie instan. Ya. Terus SMA dia meninggal ketabrak truk tinja. Hubungannya apa sama makan mie instan? Karena dia konsisten instan, akhirnya meninggal. Ya kan makan, ini ketabrak. Ya kan nggak sengaja. Ketabrak lagi makan mie instan. Itu Nah yang itu baru itu baru nyambung. Boleh. Itu baru boleh. seperti itu teman-teman. Oke, kalau sekarang Indra karena di Kelenteng kayaknya berarti nggak minoritas ya di film ini. Iya, ini semua teman-teman minoritas saja. Ini yang Ya, sekarang saya jadi yang mayoritas. jadi mayoritas. Gimana rasanya jadi mayoritas? Ternyata enak ya. Kayak bisa ngapa-ngapain gitu, ketemu kayak semuanya nyapa gitu. Kalau yang lain nggak disapa emang ya? Yang lain udah kemarin kayak apa sih ini gitu. Kayak kru aja gitu ngelihat teman-teman. Ada hierarkinya gitu jadinya? Iya jadinya kayak gitu. Gitu, Sindrom gitu, lah gitu. saya memang kemarin. Sindrom. Oke. Kalau misalkan Jihan sama Nadia nih, jadi cewek-cewek di lingkungan laki-laki ini gimana nih perasaannya nih? Kayaknya kita lebih laki dibanding laki-laki. Itu benar. Itu benar. Iya. Oh mengecut ya? Tapi kalau dengar-dengar katanya Nadia dipanggil dari tadi ketua itu tuh kenapa sih? Ketua. Ini dia yang mulai nih, dia yang Iya. mulai. Jadi waktu itu emang kita di hutan, Sekawan Limo 1, kita di hutan, bener-bener medannya berat, becek-becek dan Nadia ini satu-satunya perempuan di situ. Jadi kita Jadi kasihan. krunya semua nggak ada yang perempuan, semuanya laki-laki ya. Maksudnya kru kan juga di gitu. tendanya Zaman masing-masing. sekarang tuh ada feminisme ya harus. Bukan itu, jangan sorry, di framing maaf, oke, Alia. maaf. Maaf. Buat clickbait aja ini maksudnya. Jadi kalau misalnya kita pindah posisi dari base camp ke venue, Nadia nih jalan duluan gitu-gitu karena jalannya pelan kan, takut kepleset-pleset. Sedangkan kami emang udah gelundung dari atas gitu-gitu kan. Nah akhirnya daripada Nadia ketinggalan terus, nunggu ketua dulu dong, ketua Oke. gitu. Jadi kita jalan atau enggak apa kata Nadia. Saking kompaknya gitu. Saking kompaknya. Kalau di sekarang tuh ada demitnya banyak atau demitnya cuma satu doang? Nah itu waktu kalian nontonin posternya kan itu ada bayangan di bawahnya tuh. Itu ada ada tanduk-tanduknya gitu kan ya. Nah di Sekawan Limo 2 Gunung Klawi ini juga nantinya kami akan memberikan tahu bahwa ini universe-nya akan besar ya, akan banyak ada dunia demit juga. Nah ini juga perkenalan itu ada yang gini, yang di kiri itu ada vampir itu nanti itu. Vampir. Nah, itu juga Ada. gitu. Ada yang digigit berarti nanti? Nah nanti vampirnya seperti apa silakan nonton Kita nggak nanti. tahu. Ya. Oke. Nah, Jadi yang di Sekawan Limo 2 lebih kompleks. Jadi yang jalan dunia manusia dan dunia demit beriringan. Ya. Ini tuh syutingnya berarti beneran di gunung. Ya, di Gunung Kawi. Di Dan Gunung Kawi. dan beneran di dunia demit kita syuting. Enggak, Pak. Gimana kita masuk ke dunia Mas demi? bercanda ini, Mas ini nih. Sorry Mas. Pak Carlos suruh pergi Pak, orang ini Pak. Ganggu banget nih orang ini. Nah itu tuh gimana? Karena di sana kan emang
banyak orang yang pesugihan ke sana. Itu tuh ada experience gimana nggak syutingnya kemarin? Kalau misalnya dari segi masyarakat sana sebenarnya sangat tidak apa-apa untuk syuting. Toh juga kami diberikan kesempatan syuting di sana, dibukain jalan dan segala macamnya aman ya. Namun ya patut digarisbawahi bahwa semua yang ada di film ini kami sudah riset. Saya sama ini ada Nona Ica selaku Ya, penulisnya juga, tepuk tangan dulu. Ya kan? Halo. Halo Nona Ica. Nah ini juga sudah riset agar ini benar-benar apa adanya gitu loh. Bukan kita kayak menambah-tambahi gitu loh. Karena pada dasarnya Gunung Kawi ini ya bagus. Energinya tuh bagus. Tapi seringkali karena energinya besar, orang-orang cari instannya saja. Disalahgunakan. Gunakan ya. Tapi yang Gunung Kawi bagian atas itu benar-benar pure itu. Wow murni itu. Maksudnya kayak dalam artian energinya itu loh pure Oke, murni gitu. Jadi oke. memang kalau misalnya mau bertapa ya kayak renung di sana apa-apa seringkali mendapatkan petunjuk yang benar gitu kan. Jadi meditation kayak gitu sebenarnya banyak. di Karena sana. energinya memang positif kali ya di sana itu di Gunung Kawi. Tapi itu yang di atas itu memang benar. Tapi di bawahnya seringkali orang-orang menyelewengkannya ada praktek santet, pelet, ngepet itu juga banyak juga. Oh, wow. Makanya di sini di film ini tadi kan kami bilang juga bahwa ojo golek dalan pintas. Lek sir yo lek kamu mau yo berangkat sampai puncak gitu loh. Jangan setengah jalan. Nah itu intisari di film ini juga. Oke. Gitu. Tapi Gunung Klawi emang semengerikan itu. Semengerikan itu. Karena kan kita waktu syuting Ya. ada tuh dari juru kunci. Ya. Mas ini tempat keramat. Ngomongnya di hati-hati. Kita berdoa. Nah mulut saya ini kan sompral. Oke. Saya suka bilang kayak apa. Contohnya? Contohnya. Ini beneran terjadi Ini loh, beneran beneran. terjadi. Gunung apa binatang gitu, gunung monyet apa gitu. Saya nggak peduli gitu. Tapi ada satu tempat di Gunung Klawi yang kata Mas Bayu tadi, kita masuk tuh adem banget. Sampai saya nggak berani bercanda. Kelepasan lah bercanda karena kami syuting di turunan yang tajam banget. Oke. Tiba-tiba saya ngomong, lucu nih kalau ada ekstras, remnya ngeblong jatuh gitu. Oke kita take. Beneran ngeblong dong. Jadian. Demi apa? Dan Jadian. jatuh. Dan kakinya berdarah. Wah. Itu ini udah. harus dijaga sih Pak. sama Saya nggak orang. berani bercanda. Harusnya kamu waktu itu bilang, sekawan limo, 2 Gunung Kawi, 5 tembus juta. 5 juta penonton, 10 juta penonton, Fir. Akhirnya saya bilang gitu terus. Tahun ini mau penonton kita 5 juta gitu. Nanti kita Alhamdulillah. jadiin 5 juta ya berarti ya. Iya. kalau kayak gitu. Kalau ini 5 juta beneran, Pak, kita harus ke sana beneran, Pak. Berarti sakti nih Gunung Klawi nih gitu. Oke. Kalau dari Jian gimana? Kelihatannya tadi pas ditanya ada kejadian aneh kayak langsung mau. Tadi sebenarnya udah mau ngejelasin kejadian Oh, itu. itu. Aku pikir Firza punya malu, gak mau cerita. Malah cerita sendiri, bukan sendiri. Ya Jadi udah. ngelihat juga kejadian, semuanya ngelihat kejadian itu. Kalau kejadian itu untungnya udah cabut duluan sih, Oh. beruntungnya gitu kan. Takutnya jadi kebawa-bawa sama Firza karena kan emang energinya dia tuh lumayan besar ya. Iya, iya, iya. Dan Energinya Firza nggak tuh. tentu selalu yang bagus gitu, kadang yang buruk-buruknya juga. Negatif maksud lu. Negatif ya. Kalau pemain-pemain barunya selain Jihan ada siapa aja nih? Ada Pak Marwoto. Pak Marwoto itu Sri Mulat ya. Bayangkan nanti di Sekawan 52 ini akan ada Ning Tini itu yang jadi Mbak Utiku ya. Itu akan bertemu dengan Cak Kartolo, Ludrukan. Itu akan banyak porsinya mereka dan bertemu pula dengan Pak Marwoto. Terus juga ada Mas Furi Setia. Sekawan 52 Gunung Klawi ini alhamdulillahnya di ACC sama Pak Parwes, pemain film Yowis Band semuanya main di sini. Berkumpul. Jadi nanti kan ada satu scene yang berkumpul ya. Ya, mereka ya? ada satu Nanti scene yang ngeband juga berkumpul. berarti? Apakah iya? Oh, oke. Nantikan saja. Sama yang ininya yang kayak Om Ferry Salim, terus Ya. Gisela Anastasia. Ada Mbak Gisel Mbak juga. Gisel. Ada juga. Ada. Jadi kami yang mungkin yang pemeran utama ini di base camp, kalau beliau-beliau datang kita sungkan. Di tempat ekstras langsung? Iya, Oke. Om Ferry di sini aja, kami tempat ekstra. Segen juga ternyata gitu. Kalau ada adegan-adegan di film ini coba ya, spoiler tipis-tipis aja, ada adegan apa yang paling seru? Mungkin Mas Indra? Paling seru sih pakai sling aku. Oh ya. Pakai sling. Aku sih Mungkin ini- yang ditarik-tarik pakai sling itu.
Ya. Itu yang paling seru menurut aku ya. Yang Secara ditarik itu Indra, Jihan, aku, sama Firza. Jihan malah banyak nanti di seling ya. Jihan malah narik sling dia. Ya, Beda mah. Jadi ditarik itu orangnya yang di sling yang kerja. Jihan banyak tapi scene-nya jadi keren. Iya. Saya di sling gagal terus. Jadi ketarik nggak kebanting gini kayak kijang kena jebakan tau nggak? Itu latihan dulu atau enggak sih pakai seling itu? oh iya harus latihan dulu. Kalau nggak gitu nanti ada cedera atau apa. Kita ada workshopnya ya waktu itu ya. Ada sebelum workshopnya. Ada apa lagi nih yang seru-seru lagi selain pakai sling? syuting. Ya seling, terus itu tadi ada dunia demit ya. Nanti kan itu akan menjadi sesuatu yang baru dari universe-nya di Sekawan Limo ya. Bahwa dunia demit itu juga perkenalannya di seri yang ini gitu. Kalau misalkan dari Sekawan Limo pertama yang paling memorable apa sih? Waktu Juna ketemu jasadnya. Ih, itu kan pakai body double. Oke. Sama-sama jelek. Tapi mirip sama. Tapi mirip. Kasihan tahu body double-nya. Dia Kok kasihan body double-nya? enggak gini loh. Dia sebelum take, kita kan lama kan persiapan di make up. Dia kan gini. Di batu. Mas sudah belum mas? Ya belum, kamu anu aja, duduk aja. Oh ya duduk. Duduk ngobrol sama Juna, aku lihat ya ampun dia ngobrol ke tubuhnya sendiri. Terus udah gitu take, dia gini lagi. Lama loh itu, kasihan kan di batu kan itu kan. Tapi kenapa dia harus nunggunya di batu yang lain lagi pada Ya, make up? biar apa posisinya nggak berubah. Karena itu Jadi curam biar- banget. Iya. Jadi nggak mungkin Itu untuk naiknya naik. curam juga. Oke. Posisinya nggak berubah. Jadi gitu. Itu anak stand up. Anak stand up. Anak stand up Anak juga. stand up Tulungagung. Oke. Kalau dari ketua yang paling ini diingat. Paling memorable Sekali nih. satu. Sama sih pas menemukan jasad Juna tuh perjuangan banget syutingnya. Kayak entah Junanya dan kitanya tuh kayak itu medannya susah banget gitu, sulit banget. Terus kayak nggak tahu ya, Juna kan baru berubah, make upnya juga di situ kan. Kayaknya tuh kayak emang kenapa nggak dari awal aja kayak gini ya? Pengen nyiksa dari awal kamu itu namanya. Oh sama, jadi Juna itu diputihinnya, pakai kopi itu buat apa ya? Oh iya, Pakai itu kopi. buat kotor badan. Oh iya. Nah kopinya tuh kayak nggak tahu kenapa tuh kayak rasanya kayak bau kaki gitu. Jadi setiap dia jalan di set dimanapun di base camp, ih bau kaki siapa sih? Ternyata dia lewat. Kena keringetnya dia, kena Iya. keringetnya dia. Tapi nggak semua orang nggak dikopin, cuman dia doang. Cuma dia doang. Tapi itu bajunya dilepas ternyata memang bau kaki orangnya. Hei, Emang. enggak dong. Emang. Di Sekawan Limo 2 nih, yang ngebedain dari film-film horor komedi Indonesia yang lain tuh apa? Kalau saya bisa bilang karena kami memberikan ini sih apa namanya universe itu tadi. Karena ada dunia demit di sini. Mungkin kalian berpikirannya kayak dunia demit ini kayak apa ya nantinya ya? Apakah CGI atau apa? Nantikan saja. Karena itu juga dibikin epic dan bagus juga nantinya. Juna dan segala macamnya bisa bersinggungan dengan dunia demit ini seperti apa. Itu sesuatu yang baru sih. Nah ini untuk Itu unik. cast-castnya gimana sih rasanya di direct sama Bayu Skak ini gimana sih rasanya? Ayo dong, bisa dong. Kalau Jangan ditakut-takutin dulu ya Pak, Nah, jangan ya Pak? Kita temenan juga. Oh kan iya iya temen. iya. iya teman. Oh temen. Saya suka sekali di direct sama Mas Bayu ini. Kenapa Bagus, tuh? bagus. Ya karena saya selalu diajak main film aja. Kalau nggak Mas Bayu siapa lagi coba? Nggak, tapi memang menyenangkan karena sama-sama dari, maksudnya sama-sama kita punya satu kesatuan. Aku dari Malang, Bayu dari Malang. Rek Terus- Malang iki. Iya. Ah, oke, Terus habis oke. itu juga ya menyenangkan ya bisa ketemu sama bekerja dengan orang-orang yang satu lingkungan yang sama. Oke, oke. Kalau dari aku seperti itu. Kalau dari Mbak Nadia gimana? Kalau dari aku senang istilahnya kita dapat teman baru, pengalaman baru dan karena Bayu juga masih muda jadi sharingnya lebih apa ya? Lebih open lebih gitu. open, lebih seru, lebih dengan bahasa sehari-hari kita gitu istilahnya. Terus juga apa ya? Lebih kayak temen lah gitu approach-nya. Kalau Jian gimana nih? Pertama kali ya di direct sama Bayu atau gimana? Pertama kali. Nah gimana tuh kesannya tuh? Kebetulan feels like home ya. Oh. Wih, wih. Nice.
Nggak, karena kebetulan kan aku emang orang Semarang ya, dan dulu berangkatnya pun ke dunia perfilman atau entertain juga ada kesulitan untuk menghilangkan medoknya ini. Jadi ketika ketemu sama director ataupun pemain yang sangat fasih dengan bahasa Jawa tuh ngerasanya kayak, ngerasanya nyaman, itu jauh lebih nyaman walaupun pasti tetap ada rasa segannya ya. Udah muda, keren, pintar, sukses. Aja. Ih, malu kupingnya merah kupingnya. Jadi suatu itulah kebanggaan juga gitu bisa kerja sama Mas Bayu. Oke, luar biasa Mas Bayu nih kalau didengar-dengar. Kalau dari Firza gimana? Kalau saya sih ingat hari dimana kita mau syuting Sekawan 51 ya sama Pak Parwes. Untuk pertama kalinya saya dapat kepercayaan menjadi pemeran utama. Banyak keraguan, banyak referensi yang saya belum dapat. Tapi dari Pak Parwes cuman bilang ini adalah satu hal yang unik. Keunikan itu ada di kamu cari sendiri. Dan Bayu Skak juga karena beliau juga berproses ya menjadi sutradara dari pemain dulu. Beliau cukup memahami bagaimana berhadapan dengan pemeran baru. Dia udah melihat potensinya dan Bayu bisa ngasih jalannya juga. Kadang sampai didikte. Fir, kayaknya better gini deh ekspresimu untuk menuju ke sini. Bener-bener dituntun gitu. Tapi pernah dimarahin gak sama Mas Bayu? Sering. Sering. Mas Bayu tipe orang yang tegas kalau untuk sesuatu yang salah ya kayak mungkin manajemen waktu atau matahari kurang geser. Beberapa kru sampai dorong matahari ke selatan gitu untuk dapat gambar yang oke. Sumpah demi Allah ini cuman bercanda. Di Gunung Klawi kita shot pertamanya matahari terang, tiba-tiba mendung, teriaklah, Fir geser awannya. Saya cuma nunduk gini, bisa nih, seret, saya buka mata, kegeser awannya. Emang sakti jangan-jangan Dan dari berkali-kali tadi. tempatnya yang keramat, bukan saya yang sakti gitu. Dan di Sekawan 52 setelah syuting saya juga sampaikan ke Pak Parwes sama Mas Bayu, makasih liburan di sambil syutingnya ya. Walah, Gitu. saking serunya Saking syuting serunya. Sekawan Limo kemarin. Oke, sekarang kita cuma 5 menit lagi teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bertanya, siap ini Mas yang Sudah pakai ada tiga. baju ini. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Danum, saya adalah penonton film di Indonesia. Sekawan Limo saya udah nonton 3 kali yang pertama. Wow, luar biasa. Terima kasih. Berlanjut installmentnya yang kedua. Pertanyaan untuk Mas Bayu dan para cast. Untuk Mas Bayu dulu. Saya nonton Sekawan Limo 1 itu menginterpretasikan film ini dominasi komedi, horor itu menjadi sampingan. Sehingga sampingan itu ada efeknya film horor komedi itu jatuh di lubang yang hantunya itu jadi badut. Nah, menjawab itu apakah Mas Bayu merasa perlu challenge dirinya atau mengeksplor lagi di Sekawan Limo 2 ini, apakah hantunya akan dibikin medeni di saat manusianya bikin lagi mengkomedikan situasionalnya. Begitu untuk Mas Bayu. Untuk para cast, ada kebaruan apa yang dibawa di Sekawan Limo 2 ini baik dari range acting ataupun komedi situasionalnya? Dan untuk kajian Almira gimana beresonansi dengan pemain-pemain yang tetap di Sekawan Limo 1 berlanjut yang kedua? Oke, itu sekian. Terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab saja ya. Jadi kalau misalnya terima kasih sudah nonton 3 kali Sekawan Limo 1. Kalau di Sekawan Limo 2 ini seperti yang aku bilang tadi, kami malah membuat ada universe-nya The Myth, ya kan. Tapi di sini kami pun juga membuat The Myth-nya itu tidak yang menyeramkan. Ada seremnya, tapi sebagaimana kita manusia kan. Kalau The Myth yang kita ceritakan di sini, ya dia itu ya kayak manusia, lahir, suatu saat juga akan mati. Dan The Myth pun juga ada yang baik, ada yang buruk gitu loh. Jadi tidak ada yang putih seperti malaikat, tidak ada yang hitam seperti iblis, tapi kita ya abu-abu aja gitu loh. Kadang kita baik, kadang kita situasional lah ya. Oleh karena itu di Sekawan Limo yang kedua ini masih komposisinya kebanyakan masih komedi. Untuk yang demit-demitnya juga masih tetap seperti itu. Mungkin Sudah itu kalau menjawab dari aku. yang Mas Bayu. Oke, lanjut Yang ke ke case-nya. pemain tadi. Gimana? Mungkin dari Mas Indra kali, karena sekarang kan ceritanya berfokus kepada kamu nih. Gimana iya. nih Mas? Ya saya cuma mau bilang aja buat Mas siapa namanya? Mas Danum. Danum. Danum ya Mas Danum. Kalau film sore punya Dion Wiyoko. Sore Dion Wiyoko, lanjut. Oke, kita tungguin. Sekawan Limo punya Pak Parwes.
Jadi aman. 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 Main aman aja. Oke, oke. Tapi mirip ya sama Dion Wiyoko ya. Mirip loh. Coba gitu lagi. Aktor yang lagi naik daun. Aktor lagi naik daun. Oke, oke. Kalau dari Jihan gimana? Pertanyaan terakhirnya dari Danu. Tadi ngeblendnya sama pemain-pemain Sekawan Limo Iya, 1 ya. betul. Kalau sama Mas Bayu untungnya aku udah kenal lumayan lama ya dari 2015 ya Mas Bayu ya. 2015 Udah kenal. waktu Jihan masih pertama ke Jakarta ya. Pertama ke Jakarta. Jadi mungkin kalau perkenalan dari situ jembatannya udah ada lah. Jadi nggak terlalu yang kayak punya kesulitan. Karena dia udah kenal juga. Jadi dan bahkan kayaknya kita pernah kerja bareng dulu udah agak lama. Jadi itu bukan kesulitan juga. Cuman yang aku agak kaget, aku pikir kalau udah sama komika atau kayak orang-orang yang suka bercanda, itu akan selalu bercanda. Tapi ternyata enggak gitu kan. Walaupun waktu kita lagi bonding di reading pertama, kita malah justru banyak sharingnya. Dan aku rasa itu akan lebih, esensinya akan lebih kepake sih kalau kita justru banyak ngobrol dan banyak sharing. Karena kan kalau bercanda mungkin hanya surface level dan gak semua orang bisa bercanda gitu kan. Dan untungnya teman-teman semua di sini juga mengayomi dan bikin aku secara pribadi jadi kayak ngerasa belong gitu. Tambahan dikit mungkin saya pun juga untuk karakternya Aruna itu kan berbahasa Jawa kan. Iya. Nah Jawa yang di sini itu Jawa Timuran. Tapi uniknya Jawa Timurnya kami itu, misalnya ini kan Gunung Kawi kan. Gunung Kawi itu di Malang. Perbatasannya itu dikit lagi udah Blitar. Nah beda apa namanya sungai aja, yang kanan ya opo, yang kiri sudah piye gitu kan ya. Nah oleh karena itu Jihan kan dari Semarang. Oleh karena itu ketika pertama kali masuk, karena ini nanti di Gunung Kawi dan di Gunung Kawi sana juga sangatlah umum, ngomongnya itu piye, jadi bisa masuk dengan enak gitu loh. Bahasa Jawanya ya, udah nggak usah ngajarin lagi, memang orang Semarang. Oke, oke. Sekarang terakhir nih untuk kes-kes semua, satu kata kenapa orang-orang harus nonton Sekawan Limo 2? Satu kata. Waduh, satu kata ya. Satu kata. Dari aku semua sih mas, dari tadi mas. Ya, dari kamu, ini Yang kan susah filmnya darimu. lagi ada di porosmu. Kan barusan naik daun. Iya. Kasih kesempatan mikir dong mas. Ayo improvnya Ini mana satu improvnya? kata loh. Improve-nya langsung, satu kata. Boleh dua deh, kalau susah dua boleh deh. Satu kalimat deh. Ya boleh deh, boleh. Satu kalimat. Kasih deh, kasih. Satu paragraf deh. Aku bisa satu kata. Aku bisa satu kata. Boleh. Mengagumkan. Mengagumkan. Memuji diri sendiri. Narsis banget. Kan film Sekawan Limo kita semua. Oke, dari Nadia gimana? Satu kata, medeni. Medeni. Medeni, bahasa apa Jawa. tuh artinya? Menyeramkan. Menyeramkan. Oke, Jihan Ngagetin. ngagetin. Karena tiap bangun ada Juna sampingnya. Kalau aku sih sekali 52 Edgan. Edgan. Elegan. 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 Kamu nggak lagi muji dirimu kan ini? Film. Bagus, bagus. Dari semua kata kenapa elegan? Bagus. Itu bukan artinya gajah ya? Elephant, 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 Lalat berarti? Lalat. Terharu. 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 Terharu aku. Yang elephant tadi buang ya? Oke, yang terakhir dari Bayu. Oke, kalau saya ya balik lagi karena ini adalah komedi horor, komedinya karena kita semuanya ya mungkin datang ke bioskop pengennya seneng ya kan, pengennya gembira. Satu kata itu tadi adalah lucu. Oke, luar biasa. Lucu. Tahun 2026 nonton Sekawan Limo 2 Gunung Kawi.